Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama aku Andi. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk footage kali ini kita akan menggunakan footage dari kamera Sony FX9 teman-teman dengan lensa CP2. Oke, untuk color management kita menggunakan DaVinci White Gamut. Outputnya kita ke Rec 7 or NAND. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita kasih nama IDT. Kita pun efek seperti biasa ke Color Space Transform dari Sony S-Log 3. Inputnya ke Sony S-Gamut Scene, lalu input gamanya ke Sony S-Log 3, lalu untuk outputnya ke DaVinci White Gamut, DaVinci Intermedia untuk gamanya, lalu tone mappingnya ini kita matikan. Oke. Lalu untuk ODT kita tidak akan menggunakan GP atau tidak akan menggunakan CST atau DRT lainnya, tapi di sini aku akan menggunakan kombinasi antara load dengan beberapa kali space transform yang ada di DaVinci Resolve. Oke, di sini aku akan kasih film print. Untuk film print di sini aku menggunakan film print dari GR Synthetic ya, GR Film Look DWG. Jadi ini didesain seperti Kodak Vision yang sifatnya itu dari White Gamut ke load ini gitu. Lalu next, di sini aku akan gunain Color Space Transform. Jadi dari DaVinci White Gamut. Oke, sini kita ke Axis, lalu ke Linear. Oke. Jadi kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Kita kasih di sini Axis to Linear. Oke. Lalu next, di sini kita akan kasih Axis Transform. Kita gunakan Axis version terbaru 2.0. Untuk inputnya kita non input, lalu outputnya di sini teman-teman yang penting kita akan gunakan Axis ADX 10 CSC. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kasih di sini ADX 10 CSC. Lalu next, di sini kita akan gunakan Kodak. Kita ke load, lalu kita ke Kodak ya, film look bawaan DaVinci Resolve. Aku pilih yang D60. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini before, ini after. Oke, kita akan rapikan. Lalu aku akan kasih look di sini dari load gratis. Nanti teman-teman kalau ingin bisa download di description ya teman-teman. Namanya Sedona. Kita akan ke sini, pergi ke Sedona, lalu ke standar. Oke, aku akan kurangin intensity-nya kurang lebih di 300. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan save ini. Kita akan pergi ke note awal ya teman-teman. Di sini aku akan kasih primaries atau correction atau apapun itu ya teman-teman. Aku akan adjustment di sini. Akan turunkan untuk offset-nya. Aku akan adjust untuk highlights-nya. Oke, aku akan atur BB-nya. Oke. Before, after. Atur lagi. BB-nya ya teman-teman, aku benerin menggunakan offset. After. Oke, kita next. Aku akan tambah kontras dulu di sini. Belum kita lanjut. Sedikit kontras. Oke, cukup. Next node, di sini aku akan kasih saturasi HSV ya teman-teman. Oke, di sini aku akan gunain HSV. Untuk channelnya aku akan aktifin yang channel 2 aja. Jadi channel 1 dan 3 kita matikan. Seperti ini teman-teman. Oke, lalu aku akan gunakan gain untuk adjustmentnya. Sorry. Kita tambah kurang lebih
15 cukup. Ini sebelum, ini sudah. Oke, di next kita akan adjustment untuk apa namanya, skin tone, terus sky dan lain sebagainya teman-teman. Oke, aku akan gunakan qualifier di sini ya untuk adjustment skin tone. Kita select skin tone seperti biasa. Oke, kita rapikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku akan kurangi midtone detailnya sekitar -15. Oke, lalu aku akan tambahkan apa namanya, pencahayaan, kontras. Oke, teman-teman bisa cek di mana di bagian lift gamma dan gain. Aku adjustment di situ menggunakan primary. Oke, before after. Oke, kita tambah sedikit untuk gamanya. Kita turunkan untuk apa namanya, gainnya. Aku akan tambah sedikit kontras. Oke, ini before, ini after. Oke, udah jauh lebih baik. Aku akan kasih label di sini, skin. Lalu aku akan tambah node lagi menggunakan paralel ya teman-teman di sini. Oke, aku akan adjustment untuk rumput. Maaf, bukan rumput, sawah. Oke, di sini aku akan menggunakan qualifier lagi dan adjustment. Kurang lebih seperti ini. Cek di sini. Lalu untuk warnanya aku akan sedikit rubah ke warna hijau sebelumnya, jadi sedikit kuning, sedikit warna hijau. Lalu akan tambahin sedikit warna hijau menggunakan gamma sedikit. Oke, lalu aku akan tambahkan kontras. Lalu aku akan kurangin saturasinya. Oke, sesudah. Oke teman-teman, ke sini. Oke, tambah sedikit lagi kontras. Nice. Lalu aku akan adjustment untuk warna bajunya di sini teman-teman ya. Akan klik warna baju. Oke, kita akan rapikan. Oke, kita kasih label baju. Sini aku akan tambah kontras untuk bajunya. Lalu warnanya juga akan aku sedikit bikin, ini kan merah. Merah apa namanya? Merah agak magenta, aku akan geser sedikit merah darah. Oke, before after, tambahin kontras. Oke. Aku kurangin sedikit untuk saturasinya. Tapi aku tambahin kontras. Jadi akan menambah density, teman-teman. Jadi gitu. Jadi teman-teman, kenapa aku jarang apa namanya, adjustment saturasi, kecuali mungkin di tertentu ya. Kalau seperti ini kan kontras tadi aku udah nambah tapi density atau saturasinya nggak nambah. Itu teman-teman bisa awalnya menggunakan kontras dulu. Kalau dengan kontras tapi saturasinya udah nambah, jadi nggak perlu menambahkan saturasi lagi. Oke, di sini untuk bajunya seperti ini kurang lebih. Oke, aku naikkan dikit kontrasnya. Oke, aku turunkan untuk gainnya teman-teman, karena daerah sini agak terang. Aku tambah untuk daerah shadownya. Oke, before after. Oke, aku akan rapin lagi untuk skin ya teman-teman. Sepertinya skinnya kurang untuk apa namanya. Di sini skinnya aku perbaiki. Untuk hue-nya aku kurangin sedikit. Oke, lalu aku akan tambah lagi untuk kontras dan gamanya.
Router. Oke. Oke, di sini sky. Kita akan adjustment sky, akan qualifier. Oke, kita select di situ, lalu kita atur. Oke, lalu aku akan gunain gradient di sini. Oke, lalu aku akan adjust menggunakan gain ya teman-teman. Aku kurangin dulu untuk saturasinya. Aku akan gunain gain, adjustment, kayak belakang. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Tambah lagi sedikit lagi. After. Oke, cukup. Sky, kita rapiin teman-teman. Oke, di sini aku akan tambahkan power window. Oke, aku akan invert di sini. Lalu aku akan turunkan untuk oke. Di sini aku akan pisahkan antara subjek dan background ya teman-teman. Kita akan gunakan korektor di sini. Aku akan ambil uh, channel RGB-nya. Akan kasih subjek. Kita ke Magic Mask. Kita akan aktifkan toggle mask overlay-nya di sini. Kita aktifkan, lalu kita ke better. Kita akan cek dulu. Oke, kita akan kasih titik di sini teman-teman. Oke, lalu kita akan tracking. Untuk tracking mungkin membutuhkan beberapa waktu ya teman-teman. Jadi aku akan skip videonya. Oke teman-teman, di sini udah selesai. Kita akan cek untuk trackingnya. Dan ternyata rapi. Seperti ini. Oke, kita akan nonaktifkan overlay-nya. Lalu aku akan tarik alfanya pertama ke sini. Kasih nama out. Oke. Jadi kita akan invert seperti ini. Jadi yang akan terlihat gelap hanya daerah belakang. Aku akan tambah untuk outnya. Kita kasih alpha out. Lalu kita add node ke outset node di sini. Maaf, maksudnya in ya teman-teman. Sorry. Untuk daerah tengahnya akan tambah sedikit highlights. Tapi aku akan turunkan juga di sini untuk highlights yang terlalu kencang daerah sini. Akan sedikit recovery. Oke. Lalu aku akan sedikit tambahin untuk daerah shadow dan aku turunkan dikit di sini. Oke, before after teman-teman seperti ini. Lalu aku akan tambah add parallel ya di sini teman-teman. Untuk parallel node di sini aku akan tambah pencahayaan dari sisi sebelah sini. Oke, kecuali di subjeknya lagi. Aku akan invert lagi di sini. Lalu untuk daerah kanan di sini aku akan tambah circle dan aku akan invert di sini karena cahaya berasal dari sisi sebelah kiri teman-teman. Kurang lebih seperti ini.
Oke, nice. Oke teman-teman, di sini aku akan tambah note, akan turunkan apa namanya bias sedikit warna hijaunya, down green. Oke, akan gunakan RGB mixer di sini, akan turunkan untuk sedikit warna hijau. Kurang lebih seperti ini. Di sini untuk looknya aku akan tambah sedikit ya teman-teman, mungkin sekitar 400 before after. Oke, lalu aku akan tebelin lagi untuk arah pencahayaan dari sebelah kiri. Oke, lalu aku tambah kontras sedikit. Ya, aku akan tambah note di sini. Aku akan ambil alpha dari subjek. Di sini aku akan invert ya teman-teman. Kita tambahkan kontras untuk backgroundnya, sedikit kontras. Oke, back. Lalu di sini aku akan adjustment lagi untuk keseluruhan global. Aku akan gunakan curve ya teman-teman. Aku akan aktifkan ini editable split. Aku akan naikkan untuk shadow-nya, akan sedikit tarik ke bawah. Oke, lalu untuk highlight-nya juga di sini aku turunkan dikit, lalu aku akan naikkan. Oke, sudah turunkan dikit lagi untuk kontrasnya. Sebelum ya, sudah. Detail dari hitamnya jauh lebih terlihat. Sudah. Lalu untuk roll off di apa namanya, di highlightnya juga lebih rapi teman. Oke teman-teman, di sini aku tambah lagi untuk liftnya biar sedikit rapi. Lalu aku akan kurangin untuk saturation keseluruhan. Mungkin aku akan letak sini. Di sini saturasi. Aku akan gunain HSV ke channel 2 aja yang aktif. Kenapa nggak di depan? Karena kalau nanti aku rubah yang di depan sini, nanti ini bisa berubah teman-teman untuk not selanjutnya. Jadi aku akan adjustmentnya di belakang gitu. Oke, di sini aku akan kurangin untuk gainnya. Lalu aku akan tambah gamanya. Before after. Ya teman-teman, untuk warnanya yang tadinya terlalu up, udah sedikit turun. Ini sekitar 80 atau 83. Dan aku akan tambahkan color untuk apa namanya, saturasi untuk skinnya. Oke, kita akan tambah mungkin di sekitar 56. Oke, untuk hue-nya juga kita akan perbaikin lagi segini before after. Oke, lalu aku akan tambah sharp untuk face-nya teman-teman. Lalu kita akan tracking.
Oke, tidak masalah segitu. Lalu aku akan tambah sharp di sini, mungkin sekitar 48, dan aku akan turunin lagi untuk face, akan tambah lagi sedikit kontras untuk face-nya. Oke, nice. Lalu aku akan adjustment lagi untuk background belakang. Aku ambil alfanya lagi. Sini aku akan invert. Lalu aku akan gunakan untuk aku akan gunakan gain untuk menurunkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan tambahkan lagi untuk daerah atas ya teman-teman, daerah atas ini. Oke, aku akan gunakan gain lagi untuk menurunkan. Tambah kontras. Oke, aku ambil alfanya lagi teman-teman. Oke, aku akan invert di sini. Oke, before after. Cek lagi, kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk face di sini tadi, aku akan sedikit tambahin untuk gainnya, lalu kontrasnya kita akan tambah. Oke, kita cek. Oke, kita tracking dulu teman-teman yang ini. Kita akan tracking, body tracking, tracking lagi. Oke, ikut turun ya teman-teman. Kita akan ke frame. Oke, kita akan undo dulu. Kita akan rapiin frame by frame. Oke, di sini udah benar. Oke, di sini udah benar. Oke, di sini ya masih di atas. Oke, waktu kamera naik, ini harusnya di sini. Oke. Oke, jadi untuk oke, di sini lalu untuk ini juga kita akan tracking, teman-teman. Oke. Oke, nggak mau. Jadi kita harus manual tracking. Mulai dari sini ya, teman-teman, kita ke frame. Oke, frame udah benar. Lalu kita untuk ke sini sedikit naik, kita turunkan. Oke, sini kita naikkan, teman-teman. Sekitaran di sini. Ya, tuh di sini kita naikkan lagi. Di sini ada dikit naik. Oke, waktu di sini. Oke, di sini ada kenaikan dikit, kita akan turunkan lagi sampai rapi. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, before after ya. Lalu untuk in di sini aku akan
sedikit tambah pencahayaannya. Oke, nice. Lalu untuk lift di sini juga kita akan tambah dikit. Cakep. Oke teman-teman, di sini aku akan sedikit membuat looknya terlihat lebih warm ya teman-teman. Kita akan tambah di sini look 2. Simple, aku hanya gunakan temperatur aja di sini. Kita adjustment temperaturnya sedikit ke sedikit arah warm ya teman-teman, kurang lebih mungkin di sekitar segini. Oke. Baik teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa di like. Dan jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.